Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Umi Kalsum dari NIM 50. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi dasar komponen-komponen CPU. Cus, kita lanjut saja ke pembahasannya. Yang pertama, casing. Casing CPU adalah wadah atau kotak yang digunakan untuk melindungi dan menampung komponen-komponen internal komputer seperti motherboard, prosesor, RAM, hard drive, power supply, dan kartu grafis. Casing CPU biasanya terbuat dari logam atau plastik dan dirancang untuk menyediakan aliran udara yang baik. Fungsi utamanya adalah melindungi komponen dari debu, kerusakan fisik, dan menjaga aliran udara agar tetap dingin. Kedua, motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama dalam komputer yang menghubungkan semua komponen penting seperti prosesor, RAM, kartu grafis, dan perangkat penyimpanan. Fungsinya yaitu menghubungkan komponen, memungkinkan komunikasi antara semua bagian komputer. Distribusi daya, menyediakan daya listrik ke komponen-komponen. Menentukan kompatibilitas, menentukan jenis prosesor, RAM, dan perangkat lainnya yang bisa digunakan. Ketiga, random access memory yang biasa kita sebut dengan RAM adalah jenis memori utama dalam komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat program dijalankan. Fungsinya yaitu menyimpan data sementara, menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh prosesor, mempercepat akses data, memungkinkan akses cepat ke data, meningkatkan kinerja komputer, menjalankan banyak aplikasi, memungkinkan komputer menjalankan beberapa program secara bersamaan atau multitasking. 4. Hard disk drive atau yang biasa kita sebut dengan HDD adalah perangkat penyimpanan data di komputer yang menggunakan piringan magnetik untuk menyimpan dan mengakses data. Fungsinya yaitu menyimpan sistem operasi, program, dan file pengguna secara permanen, menyimpan data dalam jumlah besar seperti dokumen, gambar, video, dan aplikasi, membaca dan menulis data untuk keperluan pengguna dan pengelola file. 5. Solid State Drive atau SSD adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan flash memory untuk menyimpan data secara permanen tanpa bagian bergerak seperti pada hard disk drive atau HDD. Fungsinya yaitu menyimpan data permanen, menyimpan sistem operasi, program, dan file pengguna dengan kecepatan tinggi. Akses data cepat, mempercepat waktu booting, membuka aplikasi, dan transfer data. Meningkatkan kinerja komputer, menawarkan kinerja lebih baik dibanding HDD, terutama dalam kecepatan baca dan tulis data. 6. Power supply. Power supply adalah perangkat yang mengubah sumber energi listrik dari bentuk satu ke bentuk lain yang sesuai dengan kebutuhan perangkat elektronik. Fungsinya adalah untuk menyediakan tegangan dan arus yang stabil agar perangkat dapat beroperasi dengan baik, serta melindungi perangkat dari fluktuasi daya yang dapat merusak komponen. 7. Sound card. Sound card adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses dan mengeluarkan suara dari komponen. Fungsinya adalah mengubah sinyal digital menjadi sinyal audio yang biasa didengar melalui speaker dan headphone, serta memungkinkan perekaman suara ke dalam komputer. 8. Heat sink fan. Heat sink fan adalah perangkat pendingin yang digunakan untuk menurunkan suhu komponen elektronik seperti prosesor. Fungsi utamanya adalah menyerap dan membuang panas yang dihasilkan oleh komponen tersebut sehingga mencegah overheating dan menjaga kinerja optimal. 9. Liquid cooling. Liquid cooling adalah sistem pendingin yang menggunakan cairan, biasanya air atau cairan khusus, untuk mendinginkan komponen komputer yang menghasilkan panas tinggi seperti prosesor dan GPU. Fungsi utama liquid cooling adalah mendinginkan komponen, menjaga suhu komponen agar tetap optimal.
menghindari kebisingan. Sistem liquid cooling umumnya lebih senyap dibandingkan pendingin udara atau air cooler, karena tidak menggunakan kipas berputar dengan kecepatan tinggi. 10. Optical drive. Optical drive atau perangkat optik adalah perangkat pada komputer yang digunakan untuk membaca dan menulis data pada media penyimpanan optik seperti CD, DVD, dan Blu-ray. Fungsi utama yaitu membaca data, mengambil data yang tersimpan pada disk optik dan mengubah jadi format yang dapat dipahami oleh komputer. Menulis data, merekam data ke disk optik seperti menginstal program, membuat backup data, atau membakar file. 11. Network Interface Card (NIC). NIC atau dalam bahasa Indonesia sering disebut kartu jaringan adalah komponen penting dalam sebuah komputer yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara komputer dengan jaringan. Fungsi utama NIC yaitu NIC memungkinkan komputer terhubung ke jaringan lokal atau internet. NIC bertindak sebagai perantara dalam penerima dan mengirim data antara komputermu dan perangkat lain dalam jaringan. Data yang dikirim melalui jaringan berbentuk sinyal digital. 12. BIOS. Basic Input System adalah program dasar yang tertanam dalam chip pada motherboard komputer. BIOS bertindak sebagai perantara antara perangkat keras hardware komputer dengan sistem perangkat yang digunakan seperti Windows atau Mac OS. Fungsi utamanya yaitu mengidentifikasi dan menginisialisasi perangkat keras komputer seperti prosesor, memori, hard drive, dan drive optik. Mengonfigurasi, menguji, dan menghubungkan perangkat keras komputer ke sistem operasi atau OS. Memastikan kompatibilitas antara sistem operasi dengan spesifikasi perangkat komputer. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.